Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kurang semangat. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Oke, selamat datang ya Bapak Ibu di Charis Healing Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang saat ini bergabung bersama-sama dengan kami di sini dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti akan mengikutinya melalui channel YouTube kami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Irwan dan Ibu Angelin sebagai Direktur daripada Andrew Wommack Ministry dan juga Charis Bible College Jakarta. Ibu Priscilla yang saat ini nggak hadir, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan juga tim yang luar biasa, terima kasih teman-teman untuk dedikasi waktu kalian sehingga kegiatan Charis Healing pada pagi hari ini kita bisa mengikutinya ya, kita bisa lakukannya dengan baik. Oke. Pada pagi hari ini topik yang ingin saya bawakan itu adalah tentang hidup berkemenangan. Saya selalu suka dengan topik yang berbicara tentang kemenangan, tentang otoritas orang percaya. Saya sangat suka. Kenapa? Karena saya berpikir ini merupakan bagian daripada kita sebagai orang percaya. Karena itu merupakan suatu hal yang Tuhan sudah berikan, sudah sediakan di dalam kita. Jadi topik ini sangat penting ya. Dengan kita mengetahuinya, kenapa kita masih belum bisa hidup sebagaimana apa yang Tuhan telah selesaikan atau telah lakukan bagi kita. Karena kadang-kadang karena kita belum mengerti atau kita belum mengetahuinya. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Di ayat yang pertama, di Roma 5 ayat 17 sampai 19 dikatakan begini. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dari ayat ini kita bisa melihat Bapak Ibu, kodrat kita awalnya adalah manusia berdosa. Mungkin kita tidak sadari hal yang diwarisi oleh Adam bagi kita adalah warisan kematian Bapak Ibu. Yang diwariskan oleh Adam kepada kita adalah dosa yang menuntun kita kepada maut, yang menuntun kita kepada kematian. Itu adalah warisan kekal yang diwariskan oleh Adam bagi anak cucunya. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian dan kebangkitan Kristus mewarisi hal yang baru di dalam hidup kita. Kita yang diwarisi dengan kematian tetapi dengan kebangkitan Kristus, dia mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu dan dia wariskan kehidupan dan hidup yang berkuasa itu di dalam kita Bapak Ibu. Kita memperoleh satu warisan yang baru di dalam Kristus. Kodrat kita telah berubah. Kita melakukan perbuatan dosa atau kita dikatakan kodrat kita orang berdosa karena kita melakukan dosa, bukan. Karena dosa yang dibawa oleh Adam. Makanya di Roma 3 ayat 23 katakan bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tidak ada satupun yang terlepas dari kutuk dosa. Tetapi puji Tuhan, terima kasih kepada Allah Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia mengaruniakan kepada kita anugerah kebenaran supaya kita bisa hidup dan hidup di dalam kemenangan. Ini adalah warisan Bapak Ibu. Kita sudah milikinya di dalam kita. Bukan sesuatu yang kita perlu cari-cari di luar atau perlu kita usahakan di luar. Bukan. Ketika dengan mulut mengaku hati percaya, kita telah memiliki segalanya di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Dia, di dalam kita ini kita telah memiliki segala kepenuhan kealahan. Kemenangan itu sudah menjadi bagian kita Bapak Ibu. Di 1 Korintus, next slide.
Di 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58 dikatakan begini. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat yang semua kita tidak sanggup melakukannya. Kenapa kita tidak sanggup melakukannya? Karena kodrat kita adalah orang berdosa. Nggak ada satu orang pun yang mampu melakukannya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah apa? Memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yesus yang memberikan kemenangan itu kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita ingin meraih kemenangan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan capek. Gak akan bisa Bapak Ibu, bahkan mungkin menjadi stres, depresi. Kenapa? Kita mau melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan telah memberikan hal ini kepada kita. Itu telah menjadi bagian kita. Di 1 Yohanes 5 ayat 45 dikatakan bahwa iman kita di dalam Dia yang menjadikan kita ini sebagai orang-orang pemenang. Karena iman kita di dalam Kristus. Kita tidak melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita tanpa iman. Di ayat ini dikatakan bahwa berdirilah teguh dan jangan goyah. Ini berbicara tentang iman kita Bapak Ibu. Bagian Tuhan adalah Dia telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kemenangan itu adalah kasih karunia dengan cuma-cuma Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ada bagian kita di sini yang jangan kita lupa. Ada peran serta kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir, oh ini kasih karunia, ini anugerah Tuhan. Kita hidup sesuka hati kita gak akan berjalan di dalam apa yang menjadi warisan yang Tuhan sudah tinggalkan bagi kita. Ada bagian kita, ada part kita yang harus kita lakukan. Tuhan telah memberikan kemenangan itu, hidup, kuasa itu bagi kita. Mau gak kita memberikan diri kita kepada Dia? Kita punya kehendak bebas Bapak Ibu, jangan lupa itu. Jadi adalah kehendak Allah untuk kita hidup berkemenangan. Kita mungkin ingin hidup menang, tapi ini adalah kehendak Allah untuk semua kita hidup dan berjalan di dalam kemenangan yang telah Dia sediakan bagi kita. Siapa yang menerima anugerah kasih karunia, kita mewarisi apa Bapak Ibu? Kehidupan, kuasa, dan kemenangan di dalam Kristus Yesus. Part kita yang perlu kita lakukan, berdiri teguh di dalam iman kita. Di Galatia 1 ayat yang keempat dikatakan, slide yang berikut. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Kita memiliki warisan ini tadi. Kita udah memiliki itu di dalam kita. Tetapi kalau kita belum dewasa di dalam iman kita, di dalam kerohanian kita, Tuhan gak akan memberikan kepercayaan kepada bayi. Bayi kalau diberikan kepercayaan dia gak ngerti mau ngapain, dia gak tahu. Tuhan hanya memberikan kepercayaan kepada orang yang sudah dewasa, siap untuk melakukan apa yang Dia telah rancangkan, telah rencanakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan mau kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Dia. Di 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Bapak Ibu, saya sangat suka firman Tuhan itu selalu menggambarkan hal-hal yang supranatural dengan hal-hal yang natural. Supaya apa? Supaya kita gampang mengerti. Kita tidak bisa hidup atau tidak bisa berjalan di dalam apa yang merupakan janji Tuhan atas hidup kita tanpa kita mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Dan itu tidak bisa kita lakukan tanpa firman Bapak Ibu.
Ini saya taruh di sini Filemon 1 ayat 6 versi King James dikatakan begini. Pernyataan imanmu tidak akan efektif apabila kamu tidak mengakui setiap hal baik yang ada di dalam dirimu di dalam Kristus Yesus. Nggak akan efektif kalau kita tidak menyadari atau kita tidak mengakui bahwa oh ya, kemenangan itu Yesus sudah berikan kepadaku. Oh ya, kehidupan itu Yesus sudah berikan kepadaku. Kuasa itu sudah diberikan kepadaku. Kalau kita tidak mengakui itu, kita nggak akan bisa berjalan. Kita nggak akan bisa beroperasi di dalamnya. Dan kita hanya bisa mengakui kalau kita mengalami pertumbuhan di dalam iman kita melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa bertumbuh tanpa firman. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Hanya di dalam firman kita mengalami pertumbuhan pengenalan kita akan Dia. Sehingga melalui pengenalan itu kita mulai mengakui, thank you Jesus, ini adalah bagianku, ini adalah milikku. Aku akan berjalan di dalam apa yang telah Engkau wariskan bagiku. Hanya melalui pertumbuhan pengenalan yang kita alami. Kenapa firman ini diibaratkan dengan bayi? Seorang bayi ketika dia menyusui di ibunya itu ada satu ikatan batin antara baby dengan ibunya. Dia mulai melihat wajah mamanya. Ada satu ikatan batin. Mungkin ibu-ibu di sini mengerti ya, di mana ketika saat ibu-ibu memberikan ASI kepada anak-anak kalian, pasti ada satu ikatan. Demikian juga di kita dengan firman. Firman itu bukan hanya sebatas tulisan Bapak Ibu. Dia adalah pribadi. Ketika kita mengalami satu perjumpaan, encounter dengan firman, ada satu ikatan yang terjadi. Ada satu keterhubungan, ada satu koneksi antara kita dengan firman. Sehingga kita tahu bagaimana kita mulai melangkah. Jadi kita tidak bisa bertumbuh tanpa firman. Di Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita perlu melakukan pembaharuan pikiran kita itu melalui setiap kebenaran firman Bapak Ibu. Kehidupan kita ini tuh seperti perebutan antara dunia kegelapan dengan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kehendak bebas ada di dalam kita. Tuhan gak mengasihi kita. Dia selalu mengasihi kita. Tetapi kalau yang setiap hari yang kita makan adalah hal-hal yang dari dunia, jiwa kita kasih makan hal-hal yang kita nonton, kita dengar, kita baca, apapun yang mengkhawatirkan, menakutkan, kita gak akan mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita. Yang ada semakin hari semakin takut, semakin cemas, semakin khawatir. Kita lupa warisan yang telah diwariskan bagi kita Bapak Ibu. Kita tergerus ya, dikonsum oleh hal-hal yang berasal dari dunia ini. Makanya Rasul Paulus katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita tidak berasal dari dunia ini Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini berasal dari Allah. Dan dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ada peran kita di sini yang harus kita lakukan secara rutin. Saya ingat ketika saya dijumpai secara pribadi oleh Tuhan Yesus di 12 September tahun 2006 di sebuah kota kecil di Ende di ujung Indonesia bagian timur. Sangat lama Bapak Ibu. Tetapi saya berjalan dari tahun 2006 sampai tahun 2016 saya lahir baru. Di Pecenongan, dituntun oleh Pak Irwan lahir baru dan menerima baptisan Roh Kudus. Di saat itulah saya mulai mengalami suatu perubahan di dalam hidup saya. Sepanjang 10 tahun dari tahun 2006 sampai tahun 2016 itu saya berjalan di dalam kegelapan Bapak Ibu. Saya percaya Yesus, saya mengasihi Dia di dalam segala keterbatasan saya, pemahaman saya tentang Dia. Saya mengasihi Dia, tapi tanpa pengenalan saya yang benar akan Dia.
Apa dampaknya? Saya terbelenggu dengan sakit penyakit, dengan emosi. Padahal kalau dikatakan oleh firman ketika saya udah menerima Yesus, saya udah memiliki segalanya. Tetapi kenapa 10 tahun itu saya seperti di padang gurun? Karena saya hidup tanpa firman, gak ada firman sama sekali. Saya bahkan gak tahu bagaimana cara saya harus membuka Alkitab dan membacanya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton kesaksian saya di YouTube, saya pernah mengatakan ketika saya mau baca firman, saya bilang, Tuhan, halaman manapun yang saya buka, saya percaya Engkau berbicara kepada saya. Jangan diikuti, itu bukan contoh yang benar. Tapi saya sangat bersyukur sekali ketika saya berada di level 1 di Charis, kita ada tugas untuk membaca Alkitab. Jadi disitulah saya mulai menertibkan, mendisiplinkan diri saya untuk mulai baca dari Kejadian sampai Wahyu. Meskipun gak ngerti, memang ketika pertama kali baca saya gak paham apa-apa. Tapi karena itu tugas dari sekolah, ya udahlah ya, ikuti aja. Kan ada tesnya, sudahkah kamu baca Alkitab? Masa mau bohong? Ya gak mungkin bohong kan. Jadi mau gak mau ya tetap baca. Tetapi Bapak Ibu, ayat tadi katakan, di Roma tadi bukan di Roma ya, di 1 Korintus tadi katakan bahwa persekutuan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Benih yang kita tabur, itu mungkin kita belum melihat. Tetapi itu akan tumbuh. Yang penting kita pastikan aja tanah kita ini baik. Hati kita ini menjadi hati yang subur, yang lembut. Ya. Oke, slide yang berikutnya. Bapa kita itu adalah Bapa yang bertanggung jawab. Ketika kita diwarisi dengan kehidupan, dengan kuasa, dengan berkemenangan, dia gak hanya tinggalkan begitu saja Bapak Ibu. Dia memperlengkapi kita dengan senjatanya. Ada buku panduan Bapak Ibu yang Tuhan berikan kepada kita. Tinggal kita mau memilih untuk baca buku panduan itu atau enggak. Untuk kita beroperasi di dalamnya. Di Efesus 6 ayat 13-18 ini dikatakan begini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dan segala keadaan. Pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Itu adalah senjata kita Bapak Ibu. Eros kita itu adalah firman. Panah kita itu adalah firman. Dan kita harus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran janji-janji yang Dia katakan kepada kita Bapak Ibu. Saya diberkati sekali dengan kisah di 2 Raja-Raja 13 ini, ayat 14 sampai 18. Ini berbicara tentang Yoas, Raja Israel, di mana ketika dia mendengar Elisa sakit, dia datang kepada Nabi Elisa. Dan ketika dia sampai di sana, dia menangis. Dan Elisa katakan kepada Yoas ini begini, ambillah busur dan panah itu. Dia mengambilnya, cepat. Tariklah busurmu, dia menarik busurnya. Buka jendela di sebelah timur, dia membuka jendelanya. Panah, dia memanah. Dan ketika itu Tuhan katakan, inilah panah kemenanganmu. Dan kamu akan mengarahkan Aram sampai tuntas, sampai lenyap. Tetapi apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu? Ketika Elisa mengatakan kepada dia, sekarang pukullah panah itu ke tanah. Dan Elisa dia melakukan hanya 3 kali tek 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 di tanah. Yoas. Elisa katakan, kenapa kamu hanya memukulnya 3 kali? Seharusnya kamu memukulnya 5 atau 6 kali. Supaya kamu menuntaskan bangsa Aram itu sampai lenyap. Ketika saya baca ini Bapak Ibu, saya sangat diberkati. Ini berbicara tentang apa?
Kadang-kadang di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita begitu bergairah di awalnya. Ya, sama seperti Yoas ini ketika dia berjumpa dengan Nabi Elisa. Apapun yang diperintahkan oleh Elisa dia melakukannya dengan segera. Sama seperti kita. Ketika kita memulai sesuatu berapi-api. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, musuh itu tahu potensi apa yang besar yang ada di dalam diri setiap kita. Dan dia tidak tinggal diam. Orang mungkin memulainya itu semua orang bisa memulai Bapak Ibu. Tetapi hanya sedikit orang yang akan bertahan sampai akhir. Kenapa? Yoas, saya nggak ngerti kenapa dia hanya 3 kali memukul, apa karena dia nggak mengerti arahan yang disampaikan oleh Elisa. Dia hanya setengah usahanya, dari 6 kali dia hanya pukul 3 kali. Kadang-kadang di dalam masa proses, masa persiapan itu kita akan menyerah Bapak Ibu. Kita memilih untuk berhenti. Karena situasi, karena keadaan, karena masalah. Fokus kita menjadi berubah. Kita lebih fokus kepada masalah kita, kepada situasi kita. Sampai kita lupa perkataan Tuhan yang dia katakan kepada Aram tadi. Bahwa panah ini adalah panah kemenanganmu. Kamu akan mengalahkan Aram sampai lenyap. Kita mungkin memiliki Aram itu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan Yesus telah memberikan janji kemenangan itu bagi kita. Pakai itu. Berdiri. Pergunakan perisai imanmu. Melangkah. Deklarasikan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan situasi, keadaan. Saya ketika di level 2, setelah selesai level 1 semangat ya dengan pengajarannya. Berapi-api, bergairah. Lanjut level 2. Dan ketika pendaftaran level 2, puji Tuhan saya diberkati dan yang membayar saya itu bukan orang Kristen, orang non-Kristen. Akhirnya saya melunasi. Nah setelah saya melunasi, puji Tuhan saya patuh, saya nurut. Saya nggak mikir, udahlah pakai dulu lah, enggak. Saya nurut, saya langsung lunasi. Setelah itu ada satu situasi yang akhirnya saya memutuskan, ya udahlah kayaknya saya nggak usah lanjut deh. Saya mau berhenti aja. Saya sampai ngomong kepada salah satu teman. Saya bilang, Kak, kayaknya saya gak jadi lanjut level 2. Lah kenapa? Gini. Saya dengan sombong, saya bilang, udahlah anggap aja itu saya memberkati Keris. Saya. Sombong sekali. Tetapi Bapak Ibu, Allah kita, ketika itu kan pendaftarannya di bulan Juni udah ditutup. Tapi sekolahnya itu baru mulai Agustus. Dari bulan Juni, Juli itu saya benar-benar bergumul. Hati saya ingin lanjut. Tapi fokus saya lebih tergerus oleh situasi keadaan yang saat itu saya alami. Sehingga saya mulai, self-centeredness saya itu mulai muncul. Saya fokus kepada diri saya sendiri. Akhirnya ngapain sih kamu buang-buang waktu di Keris? Lihat teman-temanmu itu. Mereka udah punya pelayanan yang bagus. Kamu ngapain? Mau jadi pendeta kamu? Ngapain? Benar-benar saya mulai melihat diri, saya mulai membanding-bandingkan diri saya dengan teman-teman saya yang hebat-hebat itu. Bapak Ibu, kita masing-masing kita, Tuhan punya rencana, rancangan, punya karunia masing-masing. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sampai suatu pagi di awal Agustus, ketika saya berdoa, saya bilang, iya benar. Saya memutuskan untuk saya gak lanjut. Satu suara begitu lembut dalam hati saya percaya itu Roh Kudus. Anakku, ketika aku memulai sesuatu, aku tidak akan berhenti di tengah jalan. Aku akan membawamu sampai tuntas. Saya gak ngerti kalau waktu itu saya menyerah, Bapak Ibu gak akan lihat saya di sini. Sorry, saya memang cengeng. Di Filipi 1 ayat 6 mengatakan, ia yang memulai sesuatu di dalam dirimu, dia yang akan membawanya sampai akhir, sampai kepada hari Kristus. Hari Kristus itu berbicara tentang hari kemenangan yang akan kita raih di dalam dia dan bersama-sama dengan dia. Jangan menyerah Bapak Ibu. Saya percaya hari-hari ini mungkin begitu berat, begitu susah. Tapi kita gak pernah sendirian. Dia yang berjanji itu adalah setia. Dia mengatakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau.
Bahkan di dalam masa persiapan kita pun dia selalu menyertai kita. Enggak selesai di situ Bapak Ibu, setelah level 2 lewat saya lanjut akhirnya di level 3 pun sama. Saya kembali memutuskan untuk tidak melanjutkan di level 3. Tapi dia adalah Allah yang setia. Filipi 1 ayat 6 ini merupakan pegangan saya. Bahwa dia yang memulai segala sesuatu yang baik di dalam kamu, dia juga yang akan membawanya sampai akhir. Gak perlu takut, tugas kita adalah tetap melekat kepada pokok anggur itu. Melekat di dalam firman, melekat di dalam dia. Jangan karena ketika kita merasa, coba kalau waktu itu saya bilang menyerah dan saya menjauh dari dia, saya walk away dari Yesus, saya mungkin gak ada di sini Bapak Ibu. Tetapi meskipun saya memilih untuk oke lah saya gak lanjut, tapi hati saya tetap rindu mencari dia Bapak Ibu. Setiap hari saya tetap membangun hubungan dengan dia. Apapun iblis yang reka-rekakan di dalam kehidupan kita, tapi dia akan mengubah itu menjadi berkat yang luar biasa bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi dia. Kita harus mengasihi Allah karena dia yang terlebih dahulu mengasihi kita Bapak Ibu. Oke, di ayat yang selanjutnya. Hal yang kedua, kita harus tahu posisi di mana kita berada. Untuk kita melangkah di dalam kemenangan, berjalan di dalam kemenangan, kita harus tahu posisi saya saat ini itu di mana. Apakah saya berada di posisi kalah atau saya berada di posisi menang bersama Kristus? Di Efesus 2 ayat 6 dikatakan begini. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Ayat ini enggak berbicara tentang nanti setelah kita mati masuk surga, enggak Bapak Ibu. Ayat ini berbicara tentang saat ini. Kita, Yesus, rohnya itu ada di dalam kita. Manusia rohani kita ada bersama-sama dengan Kristus, di mana Kristus saat ini berada di sebelah kanan Allah Bapa dan memerintah. Manusia roh kita bersama-sama dengan Kristus, duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah. Itu posisi kita saat ini Bapak Ibu. Kita mungkin di dunia ini tetapi manusia roh kita, makanya kenapa? Galatia katakan bahwa, Roma juga katakan bahwa kita harus hidup di dalam roh. Memandang siapa kita di dalam manusia roh kita. Jangan hidup menurut kedagingan kita. Kalau kita hidup menurut kedagingan kita gak akan melihat siapa kita di dalam manusia roh kita. Di mana saat ini kita bersama-sama dengan Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, apa yang kamu ikatkan di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Kita punya kuasa di dalam setiap perkataan kita Bapak Ibu. Karena kita tidak berjalan sendirian. Dia selalu menyertai kita. Saya sangat diberkati sekali dengan kisah Daud. Saya minta tolong tampilkan ayat ini ya, biar teman-teman juga bisa baca. Kisah Daud mengalahkan Goliat. Daud tidak datang melawan kehadapan Goliat itu dengan posisi dia nggak mengerti siapa saya, enggak. Dia tahu persis siapa dia. Dia katakan, siapa sih orang Filistin yang tidak bersunat itu? Dia mengerti betul dia siapa pribadi yang merupakan anak Allah. Ketika dia diejek oleh Goliat, katakan, anjingkah aku ketika kamu datang dengan membawa tongkat saja? Apa yang Daud katakan kepada Goliat? Dia katakan begini. Tetapi Daud berkata kepada Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Terus ayat berikutnya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat terakhir, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Itu keyakinan yang ada di dalam Daud. Karena dia tahu persis posisi dia.
Dia tahu persis selama ini dia berjalan dan melangkah dengan siapa di padang gurun ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Kita harus mengerti posisi kita di mana saat ini Bapak Ibu. Kalau kita tahu posisi kita, firman Tuhan di Yesaya katakan bahwa segala senjata yang ditempa kepada kita itu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena kita mengerti. Ketika ada simptom, ada gejala, ada situasi, ada keadaan apapun yang diperhadapkan kepada kita, roh yang ada di dalam kita itu mulai memberikan suatu kesaksian bahwa oh ini legal, ini ilegal. Kita pasti akan mengetahuinya Bapak Ibu. Ketika roh mengatakan bahwa itu ilegal, bukan berasal dari Tuhan, kita tahu bagaimana kita harus menghadapinya. Perkataan kita punya kuasa. Ketika ada gejala kita perkatakan di dalam nama Yesus pergi. Apapun. Kita tidak berperang untuk menang, tetapi kita berperang dari posisi menang Bapak Ibu. Itu yang membuat kita selalu bersemangat meskipun mungkin kita dalam kondisi yang lelah, lemah, ya. Tetapi kita tahu di mana saat ini kita berada, itu yang akan memampukan kita untuk terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang telah Engkau berikan kepadaku. Meskipun mungkin di depan mata kita masih melihat hal yang buruk itu. Makanya fokus kita jangan sampai salah. Apa yang kita fokuskan di dalam kehidupan kita itu akan menjadi semakin besar. Kalau kita fokus kepada situasi kita, masalah kita apapun, itu yang akan semakin besar. Sebenarnya itu hanya kayak fantasi ya, ilusi yang nggak nyata. Tetapi karena kita fokuskan dan kita kerahkan semua pikiran tenaga kita di situ, akhirnya nyata, besar. Seolah-olah gak ada jalan keluar. Tapi kalau kita ubah fokus kita, lihat kepada manusia roh kita yang Tuhan semua perlengkapan senjata Allah yang Dia telah janjikan bagi kita, kita mulai berdiri di dalamnya. Ketika kita noleh lagi ke kiri, ternyata gak ada apa-apanya. Iblis itu adalah bapa segala dusta. Yang dia berikan kepada kita setiap hari melalui pikiran kita itu adalah kebohongan demi kebohongan, dusta demi dusta. Jangan mau ditipu Bapak Ibu. Saya terima kasih ya Intan tadi kesaksiannya luar biasa sekali. Kita jangan mau ditipu Bapak Ibu. Oke, slide saya yang terakhir sepertinya. Nah, kita memiliki otoritas dan kuasa Tuhan ada di dalam kita. Di Lukas 10:19 katakan sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ular, kalajengking ini merupakan kiasan daripada kuasa kegelapan, kuasa musuh. Tetapi kita punya kuasa Tuhan. Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita untuk kita memperkatakan apapun di dalam nama Yesus. Tadi saya lewat ya, bahwa nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Apapun yang ada di bawah kolong langit, kolong bumi ini, tunduk di dalam nama Yesus. Tetapi kita jangan latah Bapak Ibu, dalam ketakutan, dalam nama Yesus, tapi dalam ketakutan gak akan terjadi apa-apa. Kita harus berkata dengan kita mengerti posisi kita. Ketika kita tahu posisi kita, kita katakan di dalam nama Yesus, live. This is not your place. Ini bukan tempatmu tinggal. Dengan kuasa, mengerti otoritas kita, mengerti posisi kita, dia akan lari. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Peran kita jangan lagi kita minta Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan udah kasih, Tuhan kasih kita kuasa dan otoritas itu. Saya ingat my God mom, mama baptis saya, ketika dia sakit apapun, ketika dia selalu telepon doa. Satu ketika saya bilang gini, Mama itu tuh udah punya kuasa dan otoritas Tuhan di dalam diri Mama. Mama bisa perkatakan kepada sakit penyakit untuk pergi, maka dia akan pergi. Dia kan orang Jawa ya, orang Jawa itu kan sungkan ya. Dia bilang, saya tuh sungkan sama Tuhan. Kalau saya ngomong gitu kok seolah-olah saya itu mendahulukan Tuhan.
Saya percaya itu bukan hanya mama saya aja yang memiliki pemikiran seperti ini Bapak Ibu. Masih ada mama-mama dan bapak-bapak lain di luar sana yang memiliki pemikiran seperti itu bahwa sungkan sama Tuhan. Enggak perlu sungkan, Tuhan yang kasih kita otoritas dan kuasa untuk kita berjalan. Pakai, dia udah memperlengkapi kita Bapak Ibu. Dia bukan Bapak yang tidak bertanggung jawab. Dia memperlengkapi kita dengan segala hal. Yesus ketika dia katakan kepada murid, aku mengutus kamu seperti domba-domba di tengah serigala. Bukan dia hanya mengutus saja, dia memperlengkapi kita murid-muridnya. Dia kasih kita teladan. Ketika Tuhan Yesus di padang gurun, dia dicobai di padang gurun. Ini adalah teladan bagi saya sangat diberkati dengan ayat ini. Ini keteladanan yang Yesus berikan kepada kita dan kita sebagai muridnya, bukan follower, pengikut ya. Kita ini murid. Artinya kalau murid itu harus belajar untuk mengikuti apa yang gurunya katakan. Yesus memberikan kepada kita tuh teladan. Ketika dia dicobai di padang gurun, yang keluar dari mulut Yesus hanya katakan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Setelah itu lenyap, pergi. Kenapa? Yesus tunduk kepada apa yang tertulis di dalam kitab. Apa yang dikatakan oleh Bapaknya. Yesus katakan bahwa aku hanya melakukan apa yang aku lihat Bapakku lakukan. Ini juga sangat memberkati saya Bapak Ibu. Kita harus memiliki suatu hubungan seperti itu Bapak Ibu dengan Bapak kita. Dia bukan Bapak yang jauh yang kita harus panggil-panggil dulu. Enggak, dia ada di dalam kita. Setiap saat menanti-nantikan kita untuk kita kapan mau belajar. Kapan mau menanyakan itu kepada dia. Dia telah memberikan kita Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang mengajar kita, mengingatkan kita, mengarahkan kita, menuntun kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya sudah selesai. Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau berjanji di hadapan-Mu bahwa kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan keluar sebagai pemenang atas setiap situasi, atas setiap keadaan apapun yang saat ini musuh coba perhadapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengajarkan kami, mendidik kami, mengingat kami, menuntun kami kembali kepada jalan-jalan yang telah Tuhan rancangkan dan rencanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sangat memerdekakan kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa firman kebenaran yang kami dengar itu, firman yang kami ketahui itulah yang akan memberikan kemerdekaan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa dari setiap kebenaran firman-Mu yang kami ketahui, itulah yang akan membawa kemerdekaan demi kemerdekaan, kemenangan demi kemenangan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Erni yang telah memberikan ayat buat kami hari ini. Saya dari tadi hanya berpikir, kenapa nggak dari dulu ya kita itu membuat wanita untuk mengajar gitu ya. Iya, kita kemarin pergi ke MT Semarang, saya perhatikan sebagian besar pengajar kita itu para wanita. Iya, saya sampai iri gitu. Okay. Ya. Bagi saudara yang rindu mendengarkan kembali pengajaran hari ini ataupun sebelumnya, baik devotion ataupun healing maupun kesaksian-kesaksian kami, saudara dapat mengunjungi YouTube kami AWM Charis Indonesia dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Oke. Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober ini,
Charis akan mengadakan acara live stream YouTube Grace and Faith Live Stream Indonesia yang akan disiarkan secara langsung dari Colorado, Amerika bersama dengan Andrew Womack. Karena ini sebuah live stream YouTube, maka Bapak dan Ibu dapat menyaksikannya melalui YouTube channel kami dari tempat kediaman masing-masing. Pukul 7 malam ya. Mohon dicatat tanggal dan waktunya, tanggal 24 pukul 7 malam di YouTube channel kami. Next event, Charis akan mengadakan acara special devotion yang akan diadakan di bulan November tanggal 3 pukul 4 sore yang bertempat di Function Hall lantai 18 Gedung Agro Plaza Kuningan. Untuk acara spesial ini kami akan kedatangan pembicara yaitu Mickey dan Susan Cartagena. Mereka adalah alumni Charis Bible College Colorado, Amerika. Acara ini terbuka untuk umum. Bapak dan Ibu semua bisa hadir dan juga mengajak kerabat, keluarga dan teman-temannya. Acara ini tanpa biaya, tetapi Bapak dan Ibu perlu untuk mendaftar melalui kelas masing-masing atau di sosial media kami. Kami menginformasikan bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp layanan doa kami yang tertera di layar dari hari Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai 4 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui detail perihal Charis Bible College termasuk program-programnya, distance learning dan sebagainya, dapat mengunjungi booth Charis kami yang ada di depan pintu. Pada saat ini kami juga ingin menginformasikan sekaligus mengundang Bapak dan Ibu untuk mendukung pelayanan Andrew Womack Ministry Indonesia sebagai partners dengan memberikan donasi yang akan mendukung bukan hanya untuk kegiatan ministry ini aja, tetapi juga untuk perluasannya. Kami sangat rindu untuk membawa pesan Injil anugerah dan kasih Allah yang tidak bersyarat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk informasi mengenai partners, dapat mengunjungi website kami di awmindonesia.net atau dapat juga mengunjungi booth partners kami yang ada di pintu keluar. Sekarang saya saatnya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan persembahan untuk mendukung acara healing ini. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan dua ayat sebenarnya yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saya mengerti ayat ini seperti ini ya. Allah lah yang menyediakan benih untuk kita tabur dan roti untuk kita makan. Roti yang kita makan tidak bisa dilipat gandakan oleh Allah. Yang bisa dilipat gandakan adalah benih yang kita tabur dan tanam. Bukan itu aja, benih yang kita tabur akan membuat orang-orang itu mengucapkan syukur kepada Allah tentang kita. Saya mau memberikan satu contoh, itu ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 3 sampai 4. Kisah Para Rasul 10 ayat 3 sampai 4. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut, dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat itu. Dalam King James dibilangnya apa? Your alms come up to God as a memorial. Jadi kemurahan hati kita dengan memberi sedekah, perpuluhan ataupun hadiah itu diingat oleh Tuhan. Bahkan Tuhan nama kita aja diingat oleh Tuhan. Dia memanggil orang ini dengan namanya. Dan Tuhan menganggap itu adalah suatu memorial. Memorial itu suatu peringatan atau tugu peringatan di depan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu.
Engkau yang telah memberikan kepada kami benih untuk ditabur dan roti untuk kita makan. Kami berdoa dan Engkau juga memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk memperoleh dan melipat gandakan kekayaan. Kami berdoa Engkau yang melipatkan benih-benih yang kami tabur, sehingga lebih lagi kami akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati, dengan membangkitkan membanyak ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya mengundang para pelayan Tuhan untuk mengedarkan persembahan. Dengan demikian acara devotion hari ini healing hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati.